Konten hoax di TikTok merajalela. Jangan langsung percaya terus share ke orang lain. Cek dulu yuk kebenarannya. Sobat Tempo, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Data ini menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa jumlah pengguna internet tahun 2024 mencapai lebih dari 221 juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dengan jumlah pengguna internet sebanyak itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat terdapat 12.547 konten hoax yang beredar di website dan platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga Desember 2023. Konten tersebut diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh tim pengais konten negatif AIS Ditjen Aplikasi Informatika. Mereka menyebut hoax kategori kesehatan paling banyak dijumpai selama periode penelusuran tersebut, yakni 2.357 konten. Perusahaan riset Ipsos dan UNESCO melakukan survei di 16 negara. Hasilnya, mayoritas atau 68% responden menilai hoax paling banyak menyebar di media sosial seperti Facebook, YouTube, X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya. Selanjutnya disusul hoax di aplikasi pesan online seperti WhatsApp, Telegram, dan sebagainya yang dinyatakan oleh sebanyak 38% responden. Dari laporan survei hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center, sebanyak 80,4% responden akan melakukan pencarian kebenaran informasi yang diterima. Kemudian 15,3% responden menilai hoax bisa dicegah dengan menegur orang yang menyebarkannya. 8,3% responden melaporkan penyebar hoax kepada platform media terkait, dan 4,2% responden melakukan hal-hal lainnya. Kendati begitu, meski mayoritas responden menilai cek kebenaran informasi itu penting, ternyata belum banyak yang terbiasa melakukannya. Hanya sekitar 48% responden yang mengecek tiap gambar, video, berita, situs, dan post di media sosial. Di kalangan responden yang terbiasa melakukan pengecekan, 39,5% diantaranya memverifikasi berita melalui mesin pencarian internet, seperti Google, Bing, Yahoo, dan Yandex. Kemudian 4,1% mengecek kebenaran suatu berita melalui situs-situs periksa fakta, seperti turnbackhoax.id, cekfakta.com, dan trustpositif.kominfo.go.id. Ada tidak lebih dari 30% responden yang sering melakukan kebiasaan positif dalam membaca berita online, seperti membaca lebih dari satu sumber media online untuk isu yang sama, memeriksa domain yang aneh, serta membaca About Us untuk mengetahui latar belakang media. Salah satu platform media sosial yakni TikTok bahkan telah menghapus 11 juta konten yang melanggar ketentuan panduan komunitas, baik itu misinformasi maupun konten lain yang dilarang. Aplikasi TikTok sendiri pernah diblokir oleh pemerintah pada 2018 sebab dianggap memuat konten negatif. Pemblokiran tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 pekan. Kini TikTok telah melakukan takedown atau menghapus lebih dari 17.000 konten yang melanggar kebijakan informasi seputar pemilu, 38.000 konten yang dinilai melanggar kebijakan sipil dan integritas pemilu, serta lebih dari 3.000 video yang melanggar kebijakan tentang media sintetis dan media yang dimanipulasi. Selain itu, sebanyak 4.000 konten diserahkan ke mitra cek fakta. Sobat Tempo, ada banyak cara agar kita terhindar dari informasi atau berita-berita palsu tersebut. Berikut ini tips melakukan pemeriksaan fakta dari Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pertama, cek sumber. Selalu periksa sumber informasi. Pastikan sumber tersebut kredibel dan memiliki reputasi yang baik. Kedua, cari bukti pendukung. Cari bukti yang mendukung informasi yang Anda temukan. Pastikan bukti tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Ketiga, gunakan alat bantu.
ada banyak alat bantu yang tersedia untuk membantu Anda melakukan pemeriksaan fakta. Contohnya situs web pemeriksa fakta, plugin browser, dan aplikasi mobile. Keempat, berpikir kritis. Jangan mudah percaya dengan informasi yang Anda temukan. Berpikirlah kritis dan analisis informasi dengan seksama. Jadi gimana? Masih mau jadi bagian dari penyebar hoax? Enggak kan? Yuk, saring sebelum sharing dimulai dari diri kita sendiri.